Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, buat desa tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sunangko Putra dari kelas 11-4. Di sini saya akan meresensikan buku yang saya baca, yaitu Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Saekti. Jadi penulis dari buku ini itu tidak lain dari Mutia Saekti dan diterbitkan oleh Psikologi Corner yang diterbitkan pada tahun 2017. Langsung saja ke intinya. Ada pepatah yang berbunyi, musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Dari kata pepatah tersebut maka bisa dibilang kalau sudah mengalahkan diri kita sendiri itu bahwa kita itu sudah mengalahkan satu musuh dalam hidup kita. Maksudnya mengalahkan mengalahkan diri kita sendiri itu bukan berarti kita tuh menyakiti diri kita sendiri, bukan ke hal-hal yang kekerasan lah seperti memukul, menentang atau yang lain dan sebagainya. Namun mengalahkan diri kita sendiri itu maksudnya itu adalah kita tuh mengenal karakteristik kita, kepribadian kita, kekurangan dan kelebihan kita, dan potensi yang kita miliki. Selain itu, seseorang harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini bisa memberikan kehidupan yang dijalaninya menjadi lebih tenang. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Saekti ini membahas permasalahan diri dan cara berdamai dengannya. Pentingnya percaya diri buku ini diakhiri dengan solusi untuk menerima diri dan maksimalkan kondisi apa yang kita miliki. Mutia tuh berbagi ceritanya tuh setelah ia lulus kuliah dan langsung bekerja. Dia pun sempat merasa bangga dan ketika ia melihat teman-temannya yang lebih dan pencapaian tinggi yang dicapai oleh teman-teman itu lebih tinggi daripada dirinya, itu dia tuh merasa insecure atau iri, sehingga perasaan itu membuat Mutia tuh merasa lupa rasa untuk bersyukur. Kesadaran akan pentingnya bersyukur membantu Mutia menghilangkan rasa iri dan menyadari pentingnya mengenali diri sendiri serta menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan yang ia inginkan. Setelah itu dia mulai menyusun mimpi yang lebih realistis apa yang ia inginkan. Selain rasa iri, Mutia juga mengalami quarter life crisis, yaitu merasa hidupnya stagnan ketika melihat pencapaian orang lain melebihi pencapaian apa yang ia miliki. Selanjutnya yang ia miliki, ia pun juga memberikan atau berbagilah cara untuk menghalangi fase tersebut dan menekankan pentingnya percaya diri, pentingnya untuk bersyukur atas apa yang ia miliki. Rasa syukur membantunya menerima bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Supaya kesehatan mental selalu terjaga, maka berdamai dengan diri sendiri amat sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang, terkecuali diri kamu. Berdamai dengan diri sendiri
akan menyadarkan seseorang kalau kehidupan yang sedang dijalani tak selamanya sesuai dengan harapan kita. Selain itu juga berdamai dengan diri sendiri memiliki manfaat, yaitu juga bisa menerima diri sendirinya dan menjadi hidupnya lebih tenang. Dengan demikian jangan pernah menunda diri kita untuk berdamai dengan diri sendiri, maka semakin cepat juga kita merasakan ketenangan ketika melakukan berbagai diri sendiri tidak pernah mudah, tetapi selama dilakukan dengan melakukan hati yang serius, maka kemungkinan berhasil semakin besar. Apabila seorang berhasil berdamai dengan diri sendiri, kemampuan untuk berpikir positif semakin meningkat, sehingga setiap orang menilai suatu hal selalu mencari kebenaran terlebih dahulu. Selain itu, berpikir positif juga bisa membuat berpikir positif juga bisa membuat seseorang mudah menemukan solusi dalam suatu permasalahan yang ia hadapi. Pesan utama dari buku ini itu adalah untuk selalu bersyukur apa yang kita miliki dan memaksimalkan kelebihan apa yang kita miliki. Kelebihan itu juga bisa berguna untuk dunia kerja modern sekarang. Kekurangan hendaknya jangan dihilangkan, tapi kekurangan itu hendaknya kita menjadikan sebuah keunikan yang bisa melengkapi dengan orang lain. Jadi jangan biarkan kekurangan kekurangan itu jangan jadikan sebuah hambatan, dan segera tanamkan rasa bersyukur. Dari selanjutnya, kelebihan dari buku ini itu adalah mengetahui cara untuk bersyukur. Yang kedua adalah mengetahui cara mengubah kekurangan menjadi hal yang unik, dan yang ketiga adalah mengetahui cara agar tidak selalu insecure terhadap kekurangan apa yang kita miliki. Selanjutnya dari kekurangan dari buku ini itu adalah yang pertama, terlalu fokus terhadap cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi buku ini tuh terlalu fokus lah sama cara-caranya untuk berdamai dengan diri itu, gak ada cara lain gitu loh. Jadi ya gitu. Terus yang kedua, tidak semua masalah sama dengan penulis. Jadi masalah dalam buku ini itu terlalu fokus pada cerita si penulis. Jadi tidak lengkap lah, kayak padahal di setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.